Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Kristiani Delviana Mimi dengan NIM 23320122 kelas D semester 6 PJKR. Di sini saya akan membuat video micro teaching mengenai kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat dalam kelompok kecil dan meliputi 3 pokok bahasan atau poin utama. Yang pertama, konsep kepemimpinan transformasional. Yang kedua, identifikasi indikator kepemimpinan transformasional. Yang ketiga, operasionalisasi kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan keterampilan membuka, mengorganisasikan dan menutup pembelajaran. Oke, di sini saya akan menjelaskan pada bagian pertama, yaitu konsep kepemimpinan transformasional. Dalam konsep kepemimpinan transformasional, saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang mampu menginspirasikan, memotivasikan, dan memperdayakan orang lain agar berkembang secara mampu mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin transformasional tidak hanya berfokus pada penyelesaian tugas, tetapi juga berusaha membangun hubungan yang baik dalam meningkatkan kepercayaan diri serta mendorong setiap orang atau setiap anggota untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Di bagian yang konsep kepemimpinan transformasional itu juga ada beberapa, menurut Bernard M. Marx dan Buche John Afolio. Kepemimpinan transformasional merupakan proses yang mempengaruhi orang lain sehingga bersedia bekerja melampaui kepentingan pribadi demi mencapai tujuan organisasi atau kelompok, atau demi mencapai tujuan bersama. Dalam dunia pendidikan, kepemimpinan transformasional ini sangat penting karena membantu rekan sejawat meningkatkan kualitas mengajar melalui kerjasama, motivasi, dan saling memberikan dukungan. Dengan demikian, kelompok belajar tidak hanya menjadi tempat menyelesaikan tugas, tetapi juga menjadi wadah untuk saling mengembangkan kemampuan dalam belajar. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan bagian poin yang kedua, yaitu identifikasi indikator kepemimpinan transformasional.
yang dimana ada 4 indikator atau poin utama dalam kepemimpinan transformasional. Yang pertama itu pengaruh ideal atau idealis influence. Dalam poin pertama yaitu indikator pengaruh ideal ini, seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan bagi anggota kelompok. Pemimpin menunjukkan sikap yang jujur, bertanggung jawab, serta konsisten dalam menjunjung nilai-nilai yang paling positif. Ketika pemimpin memberi contoh yang baik, anggota kelompok akan lebih percaya dan menghormati dan serta termotivasi untuk mengikuti sikap. Dalam kelompok kecil, pengaruh ideal dapat ditunjukkan dengan datang tepat waktu, mempersiapkan materi dengan baik, dan menghargai pendapat setiap anggota. Ya, contoh dalam kita kuliah setiap hari itu, kita tidak mungkin kita datang jam 7 sedangkan kuliahnya jam 8. Jadi kita harus datang itu bisa dengan datang tepat waktu, itu datang dari jam 7 supaya di saat kita mau belajar masuk dalam kelas kita ada materi untuk kita belajar pas jam 8. Yang kedua, bagian B, motivasi inspiratif atau inspirational motivation. Dalam motivasi inspiratif ini merupakan pemimpin memberikan semangat, harapan, dan dorongan kepada anggota kelompok agar percaya bahwa mereka mampu meningkatkan kemampuan mengajar. Pemimpin juga menyampaikan tujuan pembelajaran sehingga semua anggota memiliki meningkatkan kemampuan mengajar. Pemimpin juga menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas sehingga semua anggota memiliki motivasi yang sama untuk berkembang. Dengan adanya motivasi yang positif agar kelompok akan lebih percaya diri ketika melakukan praktik mengajar atau menyampaikan saat dia mengajar. Pada poin yang ketiga itu rangsangan intelektual atau intelektual simulation. Dalam poin yang ketiga ini, rangsangan intelektual ini, pemimpin mendorong anggota untuk berpikir kritis, kreatif, dan berani mengungkapkan pendapat. Contoh, kita mempresentasikan kita punya tugas. Di saat kita memberikan pendapat atau saran untuk kawan, dan kawan juga akan memberikan saran atau pendapat untuk kita harus terima. Tetapi sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Dalam praktiknya, anggota kelompok diajak berdiskusi untuk menemukan metode pembelajaran yang lebih efektif sehingga mampu mengajar terus meningkat atau kemampuan mengajar kita lebih meningkat. Di bagian poin yang keempat itu perhatian individual. Dalam poin yang keempat ini, perhatian individual ini yaitu pemimpin memberikan perhatian
harus memihak semua atau memilih semua dia punya anggota dan percaya dengan dia punya anggota. Sebagai seorang pemimpin harus percaya dengan dia punya anggota kelompoknya. Pemimpin juga memberi bimbingan, dukungan dan umpan balik yang membangun sehingga setiap anggota merasa dihargai dengan memiliki kemampuan untuk berkembang. Pendekatan ini membuat suasana belajar lebih nyaman dan meningkatkan kerjasama antar sejawat. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada poin yang ketiga, yaitu operasionalisasi kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar untuk rekan sejawat dalam kelompok kecil. Nah, setelah memahami konsep dan indikatornya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penerapan kepemimpinan transformasional dan latihan mengajar pada kelompok kecil. Nah, ada beberapa yang itu. Di sini saya akan menjelaskan pada poin yang pertama atau indikator yang pertama, yaitu meningkatkan keterampilan membuka pembelajaran. Dalam meningkatkan keterampilan membuka pembelajaran, yaitu pada tahapan ini atau pada tahap pembuka pembelajaran, pemimpin memberikan contoh bagaimana membuka pembelajaran dengan baik, jelas dan terstruktur. Pemimpin juga memberikan semangat kepada rekan yang akan tampil agar lebih percaya diri serta mengajak seluruh anggotanya untuk fokus pada tujuan pembelajaran. Nah, penerapan ini menciptakan suasana belajar yang lebih positif sehingga peserta didik maupun rekan sejawat menjadi lebih antusias mengikuti proses pembelajaran. Nah, di bagian yang kedua atau B, meningkatkan keterampilan mengorganisasikan pembelajaran. Selanjutnya, dalam mengorganisasikan pembelajaran, pemimpin mendorong anggota kelompok untuk menyusun materi secara runtun dan logis. Jika terdapat bagian yang kurang jelas, seorang pemimpin mengajak seluruh anggota berdiskusi mencari solusi bersama atau pendapat atau pertanyaan dari setiap kelompok. Diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan dari setiap kelompok. Dengan cara tersebut, proses pembelajaran menjadi lebih teratur, menyampaikan materi lebih mudah dipahami, dan kemampuan mengelola pembelajaran semakin berkembang. Nah, kita membagi kelompok, habis membagi kelompok, supaya di saat kita mau menjelaskan materi yang kita bawa, kita bisa pahami, kita bisa mengerti dengan dia punya cara yang kita. Nah, bagian C, meningkatkan keterampilan menuntut pembelajaran. Pada tahap ini, penuntut pembelajaran mampu merangkum inti materi yang telah dipelajari. Selain itu, pemimpin memberi umpan balik yang objektif dan membangun penilaian dari awal dengan menyampaikan kelebihan yang dimiliki rekan sejawat, kemudian dilanjutkan dengan saran yang perbaikan secara santun dengan jelas. Melalui cara ini, anggota kelompok mengetahui perkembangan kemampuan mereka
kekurangan dari setiap kelompok, serta menciptakan kerjasama yang lebih baik dalam kelompok. Jadi, di sini saya akan menyimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang dimana mampu menginspirasikan, memotivasikan, dan mengembangkan kemampuan anggota kelompok melalui 4 indikator utama, yaitu pengaruh ideal, yang kedua motivasi inspiratif, dan yang ketiga rangsangan intelektual, dan yang keempat perhatian individu. Dengan 3 penerapan dalam kepemimpinan utama itu, dengan 3 poin utama, yang pertama yaitu konsep kepemimpinan transformasional, yang kedua identifikasi indikator kepemimpinan transformasional, dan yang ketiga operasionalisasi keterampilan kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat dalam kelompok kecil. Jadi di sini sekian penjelasan dari saya mengenai 3 poin utama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam.